546 Raja Binatang. Mata ilusi, labirin, Eye of Heaven yang transparan sepertinya menjadi sangat menarik dan memikat. Dipicu oleh kekuatan jiwa seorang penguasa, kekuatan ilusi yang tak terlihat memenuhi udara. Anggota kelompok penyerang merasakan hati mereka bergetar dan, pada saat berikutnya, ngarai misterius menghilang dan kabut gelap menghilang dari pandangan. Kelompok itu dipindahkan ke kota kuno yang tertutup kabut putih dan memiliki tata letak yang rumit seperti labirin. Selain Penatua Suiyun yang kadang-kadang berjuang dengan ilusi, yang lainnya mulai mencoba mencari jalan keluar di labirin ini. Mata pemimpin divisi kerangka berbinar, sungguh teknik energi mental yang kuat. Menggunakan kesempatan ini, pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam dan mengirim Ghost Corps Curse Array ke arah grup. Kabut kuat yang penuh dengan kebencian dan kekuatan kutukan berhasil mengikis anggota grup, tetapi Ye Yanyu dan teman-temannya semuanya mendengus. Meskipun mereka berada di labirin, mereka secara naluriah mengedarkan kiro sejati mereka setelah merasakan kekuatan kutukan dan udara kematian. Pada saat ini, hanya Penatua Suiyun yang berhasil melawan labirin ilusi. Di dunia luar, di atas pegunungan, gambar yang dilihat oleh ahli ketiga sekte membuat ekspresi mereka berubah secara drastis. Sungguh ilusi energi mental yang kuat. Teknik ilusinya, setelah bergabung dengan pohon menjulang Yao, dapat mengancam penguasa. Bahkan beberapa penguasa terkejut karena Penatua Suiyun cukup kuat di antara jajaran alam inti asal kecil, dan dia mengkhususkan diri dalam pertahanan. Jika bahkan Penatua Suiyun hampir tidak bisa menahan ilusi energi mental Zhao Feng, maka banyak penguasa lain yang hadir sangat mungkin jatuh cinta padanya. Kebuntuan pun langsung pecah. Kekuatan jiwa Zhao Feng sudah sebanding dengan penguasa, dan setelah bergabung dengan jiwa esensi jiwa kayu, itu bahkan lebih kuat dari biasanya alam inti asal kecil. Oleh karena itu, ketika dia menggunakan Eye of Heaven, dia bisa langsung membuat musuh jatuh ke ilusinya. Dengan erosi Ghost Corps Curse Array, banyak puncak True Lord Ranks dari grup mulai terluka. Hahaha, Zhao Feng, mengapa Anda tidak menggunakan gerakan kuat ini sebelumnya? Petik 2. Pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam, menciptakan naga yang terbuat dari kabut gelap yang menyerang kelompok itu, dan itu dengan sengaja ditujukan pada Penatua Suiyun. Tentu saja, pemimpin divisi kerangka tidak memikirkan berapa banyak lagi metode mengerikan yang dimiliki oleh tiga alam dewa kekosongan. Semakin banyak kekuatan yang mereka miliki, semakin baik. Senjata kelas bumi, mutiara jatuh air hijau. Penatua Suiyun membuka mulutnya dan meludahkan mutiara yang sedikit compang camping seukuran telur angsa. Mutiara itu dikelilingi kabut air yang indah dan, seketika itu muncul, semua senjata kelas spiritual mulai bergetar ketakutan. Wanita itu juga memiliki senjata Earth Grade yang tidak lengkap. Pemimpin divisi kerangka berseru saat kekuatan Ghost Corps Curse Array diserap oleh kekuatan yang tak terukur. Riak air menyebar di area seluas 100 meter dan menyelimuti semua orang dalam kelompok itu. Para ahli kelompok itu kemudian mulai menunjukkan tanda-tanda berjuang keluar dari ilusi. Senjata kelas bumi yang compang camping ini bahkan bisa menenangkan pikiran orang lain. Petik 2. Zhao Feng segera menemukan kemampuan lain dari Ratna. Perbatasan air langit hijau. Penatua Suiyun mengulurkan tangan, dan penghalang air menjadi stabil saat mendorong Ghost Corps Curse Array. Setelah menyelesaikan semua itu, Penatua Suiyun menghela napas. Jadi begitulah adanya. Hati pemimpin divisi kerangka itu jatuh. Teknik energi mental Zhao Feng sangat kuat dan memaksa kelompok tiga sekte menjadi putus asa. Tetapi Penatua Suiyun menggunakan senjata kelas bumi yang tidak lengkap yang memiliki kemampuan perlindungan yang kuat. Dengan perbatasan air langit hijau di sana, bahkan penguasa akan kesulitan untuk menerobos. Meskipun ilusi saya dapat mengancam mereka, saya tidak dapat membunuh mereka, jadi itu hanya membuang-buang energi saya. Petik 2. Ekspresi Zhao Feng menjadi suram. Penatua Suiyun tidak mencoba menerobos ilusi energi mental Zhao Feng. Lagi pula, yang terakhir mengkhususkan diri pada teknik garis keturunan dan memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Dia menggunakan keadaan defensif ini untuk mengabaikan serangan Zhao Feng. Di bawah kondisi mata surga, pengeluaran energi Zhao Feng jelas akan cukup besar, jadi dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Hehe, memang layak menjadi elit sekte bintang 2. Tawa ringan terdengar di jiwa mereka. Mata surga di langit tiba-tiba menghilang dan Penatua Suiyun menghela nafas. Tetapi sebelum dia bisa tenang, mata surga lain yang lebih besar muncul di langit.
Semakin tinggi, semakin jauh ia bisa melihat. Pada saat ini, pandangan Zhao Feng menyebar ke seluruh reruntuhan Sein Ungu. Apa yang dilakukan Zhao Feng? Pemimpin divisi kerangka bergumam di dalam hatinya. Penatua Suyun dan para penonton tidak mengerti. Suara dingin dan tanpa emosi terdengar di udara. Detik berikutnya, sumber energi mental yang sangat kuat dilepaskan oleh Eye of Heaven, yang menyebar ke seluruh reruntuhan. Mengaum, Wuxi, ton binatang dalam jarak 2000 mil mulai melolong dan mengaum. Gelombang gerombolan binatang buas di dekat ngarai misterius mulai menyerang ke arah kelompok itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Bumi bergetar saat sosok yang tak terhitung jumlahnya dari binatang besar dan kecil menyerbu. Sangat banyak. Ye Yanyu dan teman-temannya baru saja bangun, dan mereka tidak bisa membantu tetapi berteriak ketika mereka melihat gelombang binatang datang dari segala arah. Dalam penglihatan mereka, ratusan dan ribuan binatang menyerbu ke arah mereka tanpa takut mati. Hati Ye Yanyu dan rekan-rekannya bergetar saat mereka menggunakan teknik rahasia mereka untuk membunuh gerombolan monster raksasa itu. Bang, bam, sejumlah besar binatang langsung terbunuh dan didorong keluar dari perbatasan air langit hijau, tidak dapat mengancam mereka. Penatua Suyun menemukan bahwa bagian dari gerombolan binatang itu dibebankan ke dalam Ghost Corps Curse Arai. Jelas bahwa, dengan menggunakan binatang ini, kekuatan Ghost Corps Curse Arai akan meningkat secara dramatis. Kabut dari susunan menjadi lebih padat, dan api berwarna darah muncul saat kekuatannya terus meningkat. Kekuatan kutukan dan kebencian yang tak terlihat akhirnya berhasil sedikit mendorong ke perbatasan air langit hijau. Pada saat yang sama, kilatan cahaya keemasan berkedip di langit bersamaan dengan dentuman gemuruh dan pekikan burung. Murid Penatua Suyun berkontraksi saat dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Di udara, ribuan Golden Lightning Bird terbang di atas. Yang terlemah dari Golden Lightning Bird ini hanya berada di sky ke-6 dari alam Ascended, tapi ada lusinan True Lord Ranks. Dan di antara Golden Lightning Bird, ada satu aura menakutkan yang menyebabkan Heaven Earth Yuan Qi melolong. Raja binatang buas ini memiliki lebar sayap 40 atau 50 yard, itu seperti gunung kecil yang meninggalkan bayangan besar kemanapun ia pergi. Binatang yang berdaulat. Ye Yanyu dan teman-temannya merasakan hati mereka bergetar. Mereka merasakan kilatan petir di seluruh langit dan pekikan tajam yang membuat darah mereka mengalir. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng berhasil mengendalikan gerombolan binatang yang begitu besar. Petik 2. Bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak binatang sekaligus? Para ahli dari 3 sekte memiliki mulut terbuka. Dalam gambar, burung petir emas dapat dihitung oleh ribuan, dan selain dari Raja Burung Petir Emas, ada juga lusinan burung peringkat Lord Sejati dan beberapa ratus alam roh sejati. Kiyu, 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 kiyu. Golden Lightning Bird seperti sambaran petir saat mereka turun. Perbatasan air langit hijau yang melindungi kelompok itu mulai bergetar dan menjadi redup. Raja Burung Petir Emas mengirimkan busur petir yang mengguncang bumi. Serangan dari monster Sovereign. Hati pemimpin divisi kerangka bergetar. Kekuatan Golden Lightning Bird King bahkan lebih kuat daripada tengkorak pemimpin divisi saat berada di puncaknya. Boom bam, perbatasan air langit hijau bergetar saat arus petir melewatinya, membuat para ahli dari 3 sekte merasa mati rasa. Bagaimana Zhao Feng mengendalikan gerombolan binatang yang begitu besar? Jiwa pemimpin divisi kerangka bergetar. Tentu saja, tidak lupa menggunakan Ghost Corps Curse Arai untuk menyerap esensi darah dari binatang buas. Arai akhirnya mulai menekan perbatasan air langit hijau dengan bantuan Golden Lightning Bird. Pada saat ini, air pasang telah berbalik. Eye of Heaven mengendalikan binatang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi setengah langit. HMPH, dengan mengendalikan hanya satu Raja Binatang, dia dapat mengatur seluruh spesiesnya. Petik 2. Eye of Heaven dipenuhi dengan kedinginan saat melihat ke bawah. Zhao Feng hanya fokus pada raja di antara binatang buas, dan Raja Burung Petir Emas memiliki salah satu jumlah binatang buas tertinggi di antara spesiesnya. Raja ini adalah penguasa spesiesnya, dan Zhao Feng dengan mudah dapat mengendalikannya setelah bergabung dengan jiwa esensi jiwa kayu. Alasan lain dia memilih gerombolan binatang ini adalah karena mereka gesit dan cepat. Sejumlah besar monster dapat menghancurkan kekuatan apapun di bawah sekte bintang 1 atau melenyapkan negara besar dan beberapa negara kuat dengan mudah. The Golden Lightning Bird King menyerang beberapa kali lebih banyak dan, dengan Ghost Corps Curse Arai menekan juga, perbatasan air langit hijau meredup dan beberapa retakan muncul.
Bersiaplah untuk mundur. Wajah Penatua Suiyun menjadi putih saat dia menurunkan perintah ini melalui gigi terkatup. Pada titik ini, dia tidak bisa lagi mendukung perbatasan air langit hijau. Bab 547 menang. Bersiaplah untuk mundur. Menghadapi burung petir emas yang tak terhitung jumlahnya, bahkan Penatua Suiyun tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Perbatasan air langit hijau dapat pecah kapan saja, dan meskipun Penatua Suiyun kuat dan memiliki senjata kelas bumi yang tidak lengkap, kekuatannya terbatas dibandingkan dengan beberapa ribu burung petir emas. Selanjutnya, pemimpin divisi kerangka mengelola Ghost Corps Curse Array dan perlahan-lahan menghancurkan perbatasan air langit hijau. Kekuatan kutukan yang tak terlihat telah memasuki tubuh mereka. Hehe, mau lari? Apa menurutmu itu akan semudah itu? Petik 2. The Eye of Heaven menunduk dengan kilatan samar. Zhao Feng mengendalikan seorang raja dari spesies Golden Lightning Bird. Kiyu kiyu kiyu. Beberapa ribu burung petir menggunakan serangan jarak jauh untuk menyerang perbatasan air langit hijau. Raja burung petir emas bahkan lebih mendominasi, setiap serangannya menyebabkan penghalang bergetar meskipun teknik kultivasi yang kuat dari Penatua Suiyun dan item Earth Grade yang tidak lengkap. Yan Yu, pimpin yang lain dan serang, aku akan melindungimu. Petik 2. Tangan Penatua Suiyun memancarkan cahaya biru. Mutiara jatuh air hijau di depannya melepaskan gelombang air yang menyapu beberapa mil. Segala sesuatu di dalam area itu dipenuhi dengan air, seolah-olah telah berubah menjadi lautan. Kabut Ghost Corps Curse Array meredup lebih dari setengah dan kekuatannya menurun. Kerumunan burung petir di langit hancur dan hancur. Serangan besar ini juga menyebabkan lubang, dan bahkan ruang itu sendiri bergetar. Senjata Earth Grade yang tidak lengkap begitu kuat di tangan penguasa. The Eye of Heaven di langit tampak waspada. Pukulan barusan oleh Penatua Suiyun sudah cukup untuk memusnahkan seluruh klan bulan rusak dan membunuh semua orang di dalamnya. Menggunakan satu gerakan untuk menghancurkan seluruh klan, apakah itu masih kekuatan manusia? The Towering Trio tidak jauh dari sana berteriak karena terluka. Meskipun Zhao Feng telah memberitahu burung petir untuk menjaga jarak tertentu, 1000 dari mereka masih terluka atau terbunuh. Setelah menggunakan serangan itu, wajah Penatua Suiyun menjadi putih pucat, lalu merah lagi. Namun, dia tidak berhenti sama sekali di momen kritis ini. Mati, bajingan! Penatua Suiyun dikelilingi oleh riak air saat dia membunuh binatang buas di dekatnya lalu menyerbu ke arah Raja Burung Petir Emas. Langsung menuju Beast King. Jika kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung. Zhao Feng fokus sepenuhnya untuk mengendalikan Raja Burung Petir Emas. Dia menggunakan kelincahannya untuk keuntungannya saat keduanya bertarung di langit. Membunuh anggota lain dari 3 sekte keluar. Beruntung bagi mereka, Zhao Feng fokus untuk mengendalikan Raja Burung Petir Emas dan bertarung dengan Penatua Suiyun. Di udara, Penatua Suiyun dan Raja Burung Petir Emas bentrok, dan gelombang yang tersisa dari pertempuran mereka menyapu 10 mil. Karena fakta bahwa lubang itu adalah titik lemah utama dari reruntuhan, Zhao Feng mengarahkan pertempuran ke tepi luar ngarai misterius, dan Penatua Suiyun harus mengikuti. Jika dia tidak merawat Raja Burung Petir Emas, yang lain tidak akan bisa melarikan diri. Wanita ini sangat kuat. Pemimpin divisi kerangka melambaikan bendera hitam dan membuat Ghost Corps Curse Array menyerap esensi darah dari binatang di dekatnya sebelum menyerang Penatua Suiyun dari bawah. Itu berarti bahwa Penatua Suiyun harus melawan 2 penguasa sekaligus sambil juga melawan 1 atau 2000 binatang. Di atas gunung, para ahli yang menyaksikan menahan napas. Pertempuran di depan mata mereka terlalu mengejutkan. Bahkan seseorang yang sekuat Penatua Suiyun berada dalam bahaya. Pemimpin divisi skeletal, bunuh yang lain. Suara Zhao Feng terdengar. Pemimpin divisi kerangka mengarahkan arai ke arah Ye Yanyu dan yang lainnya sementara Zhao Feng juga mengendalikan beberapa burung petir untuk menghentikan mereka melarikan diri. Bajingan tak tahu malu. Wajah Penatua Suiyun menjadi dingin saat dia melirik Eye of Heaven. Untuk melindungi anggota kelompoknya, dia menggunakan senjata kelas bumi dan keterampilan radius besar, menyebabkan dia mengeluarkan banyak energi, dan saat ini, dia menggunakan sejumlah besar Yuan Qi saat dia melawan gerombolan binatang itu. Namun, sementara Zhao Feng mengendalikan Raja Burung Petir Emas, dia tidak bentrok dengan kepalanya dan memerintahkan pemimpin divisi kerangka untuk membunuh yang lain. Teriakan datang dari sisi lain. Korban pertama akhirnya muncul saat puncak True Lord Rank jatuh. Meskipun True Lord Rank yang jatuh bahkan lebih kuat dari Tiemo,
dia meninggal dengan kematian yang mengerikan. Pemimpin divisi kerangka melambaikan bendera hitam dan cambuk emas dan peraknya saat menyerbu ke arah grup. Kutukan sudah mulai mempengaruhi mereka, menyebabkan esensi darah mereka perlahan melemah. Pada saat ini, pemimpin divisi kerangka dan binatang buas berada di atas angin. Perubahan ilahi roh air, wajah Penatua Suiyun menjadi pucat putih, dan niat dingin muncul di wajahnya. Penatua Suiyun ditutupi oleh cahaya biru yang sepertinya berputar dan berputar di udara. Hebatnya, tubuhnya tampak menyatu dengan cahaya biru, menjadi seperti cairan. Petir menghantam tubuh Penatua Suiyun, tetapi bentuk cairnya sepertinya tidak mengalami kerusakan. Teknik rahasia macam apa itu? Jantung Zhao Feng melonjak. Dalam keadaan itu, tubuh Penatua Suiyun tampaknya benar-benar berubah menjadi air. Selanjutnya, tubuhnya tumbuh beberapa meter. Dalam keadaan ini, dia sepertinya menjadi dewa air dan kekuatan bertarungnya berlipat ganda. Banjir air menggulung lebih dari selusin mil, dan ratusan burung mati setiap saat. Raja burung petir emas berteriak kesakitan saat dipukul, tetapi Zhao Feng masih melakukan yang terbaik untuk menggunakan kelincahannya untuk keuntungannya. Bajingan, mati! Penatua Suiyun seperti seorang dewi saat dia memanggil kekuatan alam. Dalam beberapa napas, Raja burung petir emas berteriak karena dibunuh oleh Penatua Suiyun. Pada titik ini, lebih dari setengah burung petir telah terbunuh, dan setelah Raja binatang itu mati, semua binatang yang tersisa mulai melarikan diri. Penatua Suiyun menghela napas saat tubuhnya mulai mengembun. Setelah kembali ke keadaan normal, wajahnya menjadi seputih kertas dan dia merasa lelah. Jelas bahwa, meskipun Water Spirit Divine Cheng memiliki pertahanan yang tak tertandingi, harga yang mahal diperlukan untuk menggunakannya. Selain itu, dia sudah menggunakan banyak energi sebelum menggunakannya. Wind Lightning Eye Flame. The Eye of Heaven menyala dengan api ungu. Suara mendesing. Api ungu dan biru setengah transparan yang memancarkan aura kehancuran menghantam Elder Suiyun yang melemah. Para ahli yang menonton di dunia luar berseru. The Wind Lightning Eye Flame yang menakutkan langsung menelan Penatua Suiyun. Tubuh Penatua Suiyun jatuh dari langit dan menabrak gunung, menciptakan lubang sedalam 100 yard. Wind Lightning Eye Flame ini adalah api garis keturunan mata terkuat yang pernah dia gunakan dalam hidupnya. Api garis keturunan mata itu mungkin cukup untuk membunuh penguasa normal. Jantung pemimpin divisi kerangka bergerak-gerak. Pada saat ini, Ye Yanyu, anggota grup lainnya, dan penonton di luar terdiam. Penatua Suiyun. Ye Yanyu dan teman-temannya melirik lubang itu dengan enggan. Riak air muncul dari dalam lubang, dan sosok hangus terbang keluar. Sosok itu berasap dan hangus. Apakah ini masih Penatua Suiyun yang berbudi luhur? Penatua Suiyun berhasil meludahkan saat tanda hangus mulai memudar dan perlahan pulih. Beberapa saat kemudian, Penatua Suiyun menyusul Ye Yanyu dan teman-temannya, tetapi sosoknya masih mengerikan. Cari tempat untuk pulih dulu. Tubuh Penatua Suiyun bergoyang, tetapi dia memaksakan dirinya untuk menyembuhkan yang lain. Pada saat ini, lebih dari separuh kelompok itu terluka atau terbunuh. Zhao Feng menggunakan Eye of Heaven untuk mengendalikan beberapa binatang di dekatnya dan bekerja sama dengan pemimpin divisi kerangka untuk mengejar mereka. Zzzz, Jalang, aku akan memastikan kamu mengerti apa penghinaan itu begitu aku menangkapmu. Pemimpin divisi kerangka terus menyerang mereka dengan ekspresi puas. Jika ini terus berlanjut, sangat mungkin bahwa Penatua Suiyun dan teman-temannya semua akan terbunuh karena yang pertama terluka parah dan kekuatan bertarungnya telah jatuh ke dasar. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di kepala tengkorak pemimpin divisi, berhenti. The Eye of Heaven menghilang. Zhao Feng, kemenangan menunggu kita. Aku bisa menangkap perempuan jalang itu hidup-hidup. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka berkata dengan enggan saat memikirkan tentang bagaimana itu benar-benar dikalahkan oleh Penatua Suiyun sebelumnya dan sekarang memiliki kesempatan sempurna untuk membalas budi. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengerang atau mengerang, itu tidak bertentangan dengan perintah Zhao Feng. Ia tahu bahwa kontrol mata surga Zhao Feng terhadap situasi lebih baik daripada miliknya sendiri. Bab 548 Kelompok Lu Tianyi. Pemimpin divisi kerangka kembali ke lokasi pohon menjulang Yao beberapa saat kemudian. Di cabang pohon, Zhao Feng memiliki ekspresi pucat, dan keringat terlihat di dahinya. Bahkan pohon menjulang Yao tampak lemah. Pemimpin divisi kerangka mengerti ketika melihat ini. Pada saat yang sama, ia mulai berpikir,
Zhao Feng adalah yang terlemah yang pernah melihatnya. Zhao Feng telah menghabiskan banyak energi, dan jika dia melanjutkan lebih lama, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Tuan, jika kita bertahan sedikit lebih lama, kita bisa membunuh mereka semua. Pemimpin divisi kerangka berkata dengan agak menyesal. Zhao Feng tidak menggunakan semua kekuatannya, jadi pemimpin divisi kerangka tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pemimpin divisi kerangka, aku tidak melanjutkan karena aku waspada padamu. Bahkan jika saya tidak memiliki energi tersisa, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Zhao Feng melirik pemimpin divisi kerangka dan jantungnya melonjak. Tampaknya tidak ada pikirannya yang bisa disembunyikan dari Zhao Feng. Kalau begitu, guru berarti. Pemimpin divisi kerangka berkata dengan hati-hati. Berada di Purple Saint Ruins dan bekerja sama dengan Tower Ring Triao, kekuatan Zhao Feng hampir menantang surga. Dia bisa mengendalikan binatang apapun dengan Eye of Heaven-nya. Jika kita membunuh kelompok itu, harga yang akan kita bayar akan sangat besar. Mata Zhao Feng menatap ke langit. Ekspresi penonton dari 3 sekte membeku. Zhao Feng sepertinya sedang menatap mereka. Untungnya, Penatua Suiyun mengkhususkan diri dalam penyembuhan. Jika itu adalah sovereign normal, mereka mungkin sudah mati. Petik 2. Tidak peduli apa, dia bisa bertahan. Anggota dari 3 sekte berdiskusi. Meskipun Penatua Suiyun kalah, sikap tenangnya membuat orang lain merasa kagum. Lagi pula, musuh yang mereka hadapi adalah monster. Ketika lubang spasial kembali stabil, mereka dapat mengirim kelompok yang lebih kuat yang lebih diarahkan untuk bertarung. Ekspresi Dewi Bibi Bulan Suci tenang, tetapi semua yang terjadi membuat ketiga anggota sekte menjadi lebih serius. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng tidak mengizinkan pemimpin divisi kerangka untuk mengejar Penatua Sui dan teman-temannya. Sebaliknya, mereka fokus untuk memperbaiki susunan perbaikan dan membangun susunan Yuan Qi. Tugas utama pemimpin divisi kerangka masih membuat mayat hantu terkutuk, dan Zhao Yufei juga membantu membangun beberapa susunan. Dalam waktu 3 hari, kekuatan garis keturunan Zhao Feng telah pulih banyak dan dia bisa mengendalikan beberapa binatang untuk membantu lagi. Dalam periode waktu itu, Penatua Suiyun dan teman-temannya masih dalam pemulihan. Cederanya terlalu parah, jadi meskipun dia mengkhususkan diri dalam penyembuhan, itu akan membutuhkan waktu lama untuk kembali ke puncaknya. Selanjutnya, semua anggota lainnya telah terkikis oleh kekuatan kutukan. Penatua Suiyun perlu membantu mereka memurnikannya, dan dia harus menghabiskan banyak energinya dalam prosesnya. Jika itu adalah penguasa normal, bukan Penatua Suiyun, mereka tidak akan bisa menyingkirkan kekuatan kutukan sama sekali. Dia tidak bisa begitu saja tidak melakukan apa-apa, jika tidak setidaknya setengah dari kelompok itu akan mati. Selain itu, Penatua Suiyun merasa tidak nyaman. Seolah-olah ada mata yang mengawasi mereka dari suatu tempat. Akhirnya, di hari keempat, kelompok itu menghadapi bahaya. 4 atau 5 gerombolan binatang mengepung lembah tempat mereka menyembuhkan. Ratusan demi ribuan binatang segera mengubah ngarai menjadi tanah datar. Gerombolan binatang itu dipimpin oleh setengah langkah binatang asal inti realem yang terus mengganggu mereka. Jadi kelompok Penatua Suiyun terpaksa bertarung. Selama beberapa hari ke depan, situasi ini akan terjadi setiap saat, sehingga mereka tidak dapat beristirahat. Binatang buas ini tidak bertindak normal. Mereka memiliki kecerdasan yang tinggi. Beberapa dari mereka bahkan memiliki bakat khusus. Misalnya, beberapa binatang bisa melompat keluar dari tanah sementara yang lain tidak terlihat. Beberapa berspesialisasi dalam energi mental dan melepaskan racun mematikan. Bagaimanapun, reruntuhan Sein Ungu sangat kuno, jadi ada banyak binatang aneh. Pada hari kelima, kelompok itu mengalami korban pertama. Penatua Suiyun membantu anggota yang masih hidup dan menyembuhkan mereka. Dia kelelahan. Penyergapan dan taktik Zhao Feng sangat licik. Dia membidik anggota kelompok yang lebih lemah daripada Penatua Suiyun. Sikap dan kekuatan Penatua Suiyun tidak bisa ditembus. Zhao Feng mengaguminya. Namun, dia menargetkan titik lemah kelompok, yang berarti bahwa Penatua Suiyun tidak dapat fokus untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Seiring waktu berlalu, semakin banyak korban bermunculan. Pada akhirnya, bahkan mata surga akan menyergap mereka dari waktu ke waktu. Wind Lightning Eye Flame, Azure Lightning Slash. Mata surga Zhao Feng entah memaksa kelompok itu menjadi putus asa atau mengambil nyawa. Anggota meninggal setiap hari. Pada akhirnya, hanya Penatua Suiyun, Ye Yanyu, dan alam inti asal setengah langkah lainnya yang tersisa.
20 anggota awal telah menjadi 3. Zhao Feng ini, yang dia lakukan hanyalah memikirkan tentang bagaimana menyiksa kita? Petik 2. Ye Yanyu dan teman-temannya belum cukup istirahat. Mereka harus selalu waspada setiap saat. Dari 3 yang tersisa, Penatua Suiyun hanya memiliki 50% dari Yuan Qi-nya yang tersisa, dan 2 lainnya tidak jauh lebih baik. Di dunia luar, di atas pegunungan, ekspresi dari 3 Raja Realem Dewa Kekosongan mulai menjadi serius. Jika dia mencoba yang terbaik, Zhao Feng bisa saja membunuh mereka, tapi dia belum melakukannya. Kata Dewi Bibi Bulan Suci dengan nada berat. Tidak sulit untuk melihat bahwa Zhao Feng menghabiskan sebagian besar usahanya untuk memperbaiki 3 lubang utama. Meskipun sepertinya Penatua Suiyun dan rekan-rekannya menghadapi gangguan berat dan penyiksaan, itu hanya Zhao Feng yang mengganggu mereka di waktu luang. Rata-rata itu terjadi 2 atau 3 kali sehari, dan itu bahkan tidak menggunakan banyak energi Zhao Feng. Tuanku, semakin kecil lubangnya, semakin sulit untuk membuka lubang spasial. Grandmaster Yin Kong mengirimkan beberapa berita buruk, dan ekspresi ketiga alam Void God sedikit berubah. Kira-kira berapa kali kita bisa mengirim orang ke sini? Dewi Bibi Bulan Suci bertanya. Minimal 1 lagi dan maksimal 2 kali. Tetapi jika ini terus berlanjut, peluang grup ketiga untuk lolos akan sangat rendah. Grandmaster Yin Kong menghela nafas saat dia melihat pemandangan di dalam gambar. Zhao Feng ini memiliki pemahaman yang kuat tentang situasi. Dia tidak terlalu memikirkan kemenangan sesaat dengan menghabisi Penatua Suiyun dan teman-temannya. Fokus utamanya adalah pada lubang utama sementara hanya mengganggu Penatua Suiyun dan teman-temannya di waktu luang. Gambar akhirnya mulai menjadi tidak stabil dan buram. Apa yang sedang terjadi? Gambarnya sedikit buram. Penonton dari 3 sekte berseru. Pada saat ini, ketiga lubang akhirnya mulai membuat kemajuan dalam perbaikan. Saudara Zhao Feng, sekitar 60-70% dari lubang di ngarai misterius telah diperbaiki sementara 2 lainnya sekitar 80-90% telah selesai. Beberapa kelemahan nyata lainnya juga sedang diperbaiki. Petik 2. Suara Zhao Yufei terdengar. Alasan ngarai misterius hanya 60-70% diperbaiki adalah karena fakta bahwa penguasa telah bertempur di sini, dan 3 alam dewa kekosongan telah menggunakan sebagian dari kekuatan mereka di sini. Oleh karena itu, kecepatan perbaikan tempat ini paling lambat. Sepertinya grup berikutnya juga akan muncul dari sini. Zhao Feng perlahan menutup matanya. Selama beberapa hari terakhir, meskipun dia mulai pulih, dia masih menghabiskan beberapa waktu untuk memahami. Setelah menyentuh maksud Sovereigns, dia mulai memahami lebih banyak tentang petir berwarna ungu. Selain itu, perubahan ilahi roh air juga telah diperiksa oleh mata spiritual Dewa Zhao Feng. Perubahan ilahi roh air menggunakan garis keturunan air yang unik untuk mengubah keadaan padat pengguna menjadi keadaan cair. Teknik ini tampaknya luar biasa, tetapi manusia awalnya terdiri dari 80% air. Petik 2. Zhao Feng mulai mengerti. Dia menyalin teori di balik perubahan ilahi roh air Penatua Suiyun, dan sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah menyalin teknik yang sebenarnya. Karena Zhao Feng memiliki garis keturunan air sendiri, kemajuannya dalam perubahan ilahi roh air sangat cepat. Untuk merahasiakannya, dia bersembunyi di dalam cabang pohon menjulang Yao. Waktu berlalu dengan cepat, sudah setengah bulan sejak Penatua Suiyun dan teman-temannya datang ke reruntuhan. Selama setengah bulan terakhir, Zhao Feng memahami 1/5 dari petir berwarna ungu, dan energi mentalnya mulai menyentuh level origin core realm. Bagaimanapun, dia telah bergabung dengan pohon menjulang Yao untuk waktu yang lama, dan dia bertarung dengan penguasa. Terlepas dari kultivasi saya, yang maju menuju puncak peringkat Lord sejati, aspek saya yang lain sudah tidak jauh berbeda dari penguasa normal, dan mereka bahkan mungkin memiliki keuntungan di beberapa area. Zhao Feng merasa dia telah meningkat pesat. Dalam waktu ini, 38 mayat terkutuk telah dibuat dan, dengan tambahan mayat ini, kekuatan Ghost Corps Curse Arai akan meningkat secara dramatis. Pada hari ini, ada gangguan di luar angkasa di dalam ngarai misterius. Sebuah lubang perak muncul di tengah ngarai. Zhao Feng, hati-hati, kelompok kedua datang melalui lubang itu. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit memperingatkan. Sua. Lebih dari selusin aura kuat melompat keluar dari lubang. Pemimpinnya adalah pemuda yang sedikit gemuk dan malas, yang auranya telah mencapai alam inti asal dan jauh lebih kuat dari penguasa normal. Itu adalah Lu Tianyi.
Bab 549 Hadiah Sambutan Zhao Feng. Kelompok Lu Tianyi memiliki 1 Sovereign, 3,5 langkah Origin Core Realms dan 10 puncak True Lord Ranks. Jumlah kali ini lebih kecil dari sebelumnya. Dari sini orang dapat melihat bahwa perbaikan Zhao Feng sudah berpengaruh, tetapi orang-orang ini semua memiliki aura yang kuat dan lebih kuat daripada yang lain dari kultivasi yang sama. Zhao Feng, keluar dan mati. Mata Lu Tianyi dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan dia langsung mengunci Zhao Feng. Niat pertempuran melonjak di antara anggota di belakangnya. Jelas bahwa kelompok ini dipimpin oleh Lu Tianyi, seorang maniak pertempuran. Di antara kelompok itu adalah seorang gadis muda cantik yang memiliki simbol bulan di dahinya dan rambut ungunya tertiup angin. Setiap senyumannya sepertinya dipenuhi dengan sihir. Misterius, unik, spesial. Dia adalah Zhuang Wan'er dari Istana Iblis Bulan dan telah memasuki lantai 2 istana berharga bersama Zhao Feng sebelumnya dan menerima warisan yang kuat. Lu Tianyi, kita bisa bertemu dengan Penatua Suyun terlebih dahulu dan membuat rencana dari awal. Zhuang Wan'er mengeluarkan liontin giok dan memasukkan ki jiwa sejati ke dalamnya. Namun, Lu Tianyi tidak mengganggunya dan menatap Zhao Feng dengan mata dingin. Sekarang setelah dia melihat musuhnya, dia dipenuhi dengan kebencian. Memikirkan kembali bagaimana dia menekan Zhao Feng dan pohon menjulang Yao, dia masih kalah. Dia ingat rasa sakit kalajengking yang tersangkut di tenggorokannya. Lu Tianyi berbicara dengan nada yang dalam, saya memiliki kartu pembunuhan padanya dan bahkan tanpa itu saya dapat membunuhnya dengan mudah. Setelah mengatakan bahwa tubuhnya mulai memancarkan Yuan Qi dan sepertinya menjadi pusat dunia. Banyak orang di belakangnya menjilat bibir mereka dan pertempuran sepertinya akan dimulai. Di bawah situasi ini bahkan Zhao Feng dan Tower Ring Triao merasakan tekanan besar. Aura yang sangat kuat. Pemimpin divisi kerangka dalam Mutiara 10.000 Hantu merasa hatinya bergetar. Dia menduga bahwa kelompok kedua dari 3 sekte mungkin telah tiba. Hehe, bagaimana mungkin aku tidak memberimu semua hadiah? Zhao Feng duduk diam dan tidak takut. Segera setelah dia selesai mengatakan ini, mata spiritual Tuhannya mengirimkan sekejap energi mental misterius ke tanah. Bumi di bawah Lu Tianyi mulai bergetar dan raungan keras datang dari bawah. Tanah di tengah ngarai misterius meledak dan aura kuno merembes keluar. Kelompok itu menjadi tidak stabil dan merasa tidak bisa bernapas karena tekanan. Bahkan seseorang yang sekuat Lu Tianyi merasa anak laki-laki mereka menjadi berat. Semua orang hati-hati, mungkin ada monster level sovereign bersembunyi di sini. Zhuang Wan'er berseru dan secara naluriah terbang. Sebuah raungan terdengar dari celah itu. Kekuatan isap yang menakutkan datang dari celah itu. Tidak, kelompok itu mulai panik. Bam, bam, bam. Dalam sekejap mata, setengah dari kelompok itu telah ditarik ke bawah tanah. Hanya beberapa orang yang mampu menahan hisapan, tetapi semua meludahkan darah. Selain Lu Tianyi, semua yang lainnya terluka parah. Di antara mereka, Zhuang Wan'er tidak begitu terluka tetapi masih mengeluarkan seteguk darah. Hati semua orang gemetar saat mereka melihat celah itu. Raksasa batu setinggi 10 yard merangkak keluar dari lubang dan tubuhnya diciptakan oleh batu kuning coklat. Raksasa batu ini tampaknya dari ras kuno dan budidayanya telah mencapai tingkat sovereign. Tekanan dari itu saja sudah menyebabkan grup kehilangan separuh anggotanya. Hehe, apakah kamu puas dengan hadiah selamat datang ini? Zhao Feng memiliki senyum tipis di wajahnya. Bagaimana dia tidak membuat persiapan apapun setelah mengetahui bahwa mereka akan tiba di sini? Dunia luar mungkin dapat melihat tindakan normal, tetapi raksasa batu ini telah tersembunyi di dalam tanah dan tidak dapat dideteksi. Tanpa persiapan apapun, kelompok Lu Tianyi menderita banyak korban pada saat mereka muncul. Di atas pegunungan di dunia luar, ekspresi ketiga Void God Realm Kings berubah secara dramatis. Kelompok kedua ini adalah titik balik, tetapi pertarungan bahkan belum dimulai dan kelompok Lu Tianyi telah kehilangan setengah anggotanya. Selain Lu Tianyi dan Zhuang Wan'er, semua yang lain terluka parah dan tidak dapat bertarung di puncaknya. Membunuh, Zhao Feng dengan ringan berkata saat dia bergabung dengan jiwa esensi jiwa kayu untuk mengendalikan raksasa batu dan menyerang Lu Tianyi dan teman-temannya. Raksasa batu itu memancarkan gaya tarik yang berat saat tinjunya menghantam Lu Tianyi dan rekan-rekannya. Bam, ledakan. Bahkan sebelum serangan itu tiba, 1 atau 2 orang dihancurkan oleh kekuatan dan dibunuh. Lu Tianyi meraung dan mengirimkan lautan lampu emas yang menerangi segalanya dalam jarak 10 mil.
Ding ding ding. Batu raksasa itu ditelan oleh cahaya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kilau tubuhnya muncul di tempat ia terkena. Bahkan Zhao Feng dan pohon menjulang Yao yang jauh diserang. Cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya sangat tajam dan sepertinya mampu melahap semua yang dilewatinya. Riak air muncul di sekitar Zhao Feng dan menghentikan cahaya keemasan, sedangkan pohon menjulang Yao dipenuhi dengan tanda dan lubang. Ini hanyalah serangan yang tersisa dari Lu Tianyi. Pertahanan raksasa batu itu sangat kuat dan tampaknya memiliki garis keturunan yang mirip dengan si Cheng Tian tetapi lebih murni. Zhao Feng menghela napas. Lu Tianyi memang layak menjadi salah satu dari 3 jenius teratas sekte. Hanya kerusakannya saja yang lebih kuat daripada Penatua Suiyun. Jiang, boom! Lu Tianyi dan raksasa batu itu bentrok bersama dan mengirimkan gelombang kehancuran di lebih dari selusin mil. Lebih banyak tangisan datang dari kelompok itu. Zhao Feng dengan sengaja mengarahkan raksasa batu itu ke arah yang lain dan hanya dalam 1 atau 2 napas, hanya Lu Tianyi dan Zhuang Waner yang masih hidup. Yang lainnya semuanya telah mati. Situasi ini sangat mengerikan bagi ketiga sekte tersebut. Zhuang Waner, Anda bertemu dengan Penatua Suiyun dulu. Aku akan membayar kembali apa yang dia lakukan padaku saat itu. Petik 2. Lu Tianyi mendorong Zhuang Waner keluar 1 atau 2 mil. Melihat bahwa yang lain semua telah mati, mata Lu Tianyi menjadi merah darah dan menggunakan kekuatan garis keturunannya, menyebabkan kekuatannya melonjak dan mendorong raksasa batu itu. Lu Tianyi sangat menakutkan. Penguasa normal di benua bunga Azure mungkin tidak bisa menerima beberapa pukulan darinya. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa menahan lidahnya. Saat itu dia tidak berdebat dengan Lu Tianyi tetapi menggunakan kucing kecil pencuri itu untuk melemparkan kalajengking ke tubuh Lu Tianyi. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Lu Tianyi meningkat dan bahkan raksasa batu yang memiliki garis keturunan kuno tidak dapat mengikutinya. Sayangnya, raksasa batu ini telah tidur terlalu lama dan meskipun pertahanannya kuat, hanya 70% dari kekuatan tempurnya yang dapat digunakan. Zhao Feng mengarahkan Lu Tianyi menjauh dari lubang. Untungnya sebagian besar lubang telah diperbaiki dan mampu menahan bentrokan antar penguasa. Guru, keluarkan aku. Aku seharusnya bisa mengalahkan anak nakal ini. Petik 2. Kata pemimpin divisi kerangka. Selama periode terakhir, jumlah mayat terkutuk telah mencapai 38 dan kekuatan Ghost Corps Curse Arais akan meningkat ke tingkat lain. Tidak perlu terburu-buru. Zhao Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah bergabung dengan jiwa esensi jiwa kayu, tidak terlalu banyak energinya yang dikeluarkan untuk mengendalikan raksasa ini. Raksasa batu ini adalah eksistensi terkuat di ngarai misterius dan lebih kuat dari pohon Yao yang menjulang tinggi dan kalajengking kuno. Zhao Feng telah mendeteksi hadiahnya terakhir kali dia datang tetapi tidak berani menyentuhnya. Untuk menghentikan putaran kedua bahaya dari 3 sekte, Zhao Feng menggunakan beberapa saat untuk mengendalikan raksasa batu itu. Bisa dikatakan selain dari Purple Saint Partial Spirit, tidak ada orang ketiga yang mengetahui rahasia ini. Peng, boom, bang. Lu Tianyi dan raksasa batu itu bertarung dan pemenangnya tidak akan ditentukan dalam waktu singkat. Dalam hal kekuatan pertempuran, Lu Tianyi memiliki keuntungan tetapi pertahanan raksasa batu itu terlalu kuat dan bisa menerima pukulan dari penguasa normal secara langsung. Lu Tianyi terlalu terburu-buru. Kami tidak bisa menyalahkan dia. Siapa yang tahu bahwa Zhao Feng akan menyiapkan raksasa batu? Petik 2. Para ahli yang menonton menghela nafas. Jika Lu Tianyi memutuskan untuk pertama kali bertemu dengan Penatua Suiyun, situasinya tidak akan seburuk ini tetapi menjadi seorang jenius, Lu Tianyi tidak akan mengaku kalah dengan mudah. Selanjutnya, orang yang dia benci ada tepat di depannya. Di dalam ngarai misterius, pertarungan telah memasuki tahap yang berapi-api dan meskipun raksasa batu itu dirugikan, ia terus menghentikan Lu Tianyi dengan kekuatan isapnya. Keringat mulai muncul di dahi Lu Tianyi. Kekuatan pertempurannya dinyalakan melalui penggunaan kekuatan garis keturunan dan tidak bisa bertahan terlalu lama. Senjata kelas bumi, pedang bulan serigala gigi langit. Cahaya dingin melintas di mata Lu Tianyi saat bilah perak gelap dengan kepala serigala yang menggeram saat gagangnya muncul di tangannya. Itu adalah senjata kelas bumi lengkap. Yang kedua muncul, Zhao Feng merasakan tombak kekaisaran es di dalam garis keturunannya mengeluarkan perasaan bersemangat dan beberapa kekuatan terbatasnya sepertinya terbangun. Senjata lengkap kelas bumi, apakah ini kartu pembunuhanmu? Petik 2. Zhao Feng merasakan tombak kekaisaran es mengeluarkan rasa dingin dan kegembiraan muncul di matanya.
Dia tidak berpikir bahwa Lu Tianyi akan memiliki senjata kelas bumi lengkap yang dapat membangkitkan kekuatan misterius di tombak Kekaisaran Es. Bahkan garis keturunannya sepertinya tersulut. Bab 550 Senjata Tingkat Bumi. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat senjata kelas bumi yang lengkap. Di benua bunga biru, senjata tingkat bumi mengakhiri sebuah dinasti. Mereka adalah item legendaris bahkan di dunia luar. Seekor serigala ungu merah melompat keluar dari pedang bulan serigala gigi langit Lu Tianyi dan menyebabkan udara bergetar. Serangan ini sepertinya menjadi satu-satunya hal di dunia saat serigala ungu merah melepaskan aura kerajaan. Warna langit berubah karena hantaman ini. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan suci ungu gemetar ketakutan. Jadi, apakah ini kekuatan sebenarnya dari senjata kelas bumi? Zhao Feng duduk tak bergerak dan merasa sulit bernapas. Itu seperti manusia yang menghadapi gempa bumi. Kekuatan seseorang sangat kecil dibandingkan. Senjata Earth Grade yang lengkap meningkatkan kekuatan seseorang terlalu banyak. Lebih dari setengah penguasa di benua bunga Azure akan terbunuh oleh serangan ini. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka dalam mutiara 10.000 hantu terguncang. Kekuatan sejati senjata kelas bumi hanya bisa digunakan di tangan penguasa. Penguasa di benua bunga Azure hanya memiliki senjata Earth Grade yang tidak lengkap, yang tidak sekuat yang dimiliki Lu Tianyi. Selanjutnya, Lu Tianyi berasal dari Sekte Bintang 2,5, teknik budidaya dan keterampilannya melampaui penguasa dari benua bunga Azure. Serigala menelan raksasa batu itu. Zhao Feng memerintahkan raksasa batu itu untuk berubah menjadi bola batu untuk meminimalkan kerusakan, tetapi bahkan kemudian, luka yang sangat dalam tertinggal di tubuhnya dan batu mulai berjatuhan dari lukanya. Jika itu adalah penguasa lain yang menghadapi pukulan seperti itu, mereka akan terluka parah, jika tidak mati. Namun, karena pertahanan raksasa batu itu jauh lebih kuat dari yang lain, ia mampu bertahan. Serangan pembantaian naga serigala langit. Garis darah Lu Tianyi dinyalakan sekali lagi, dan serigala langit berkepala 3 terbelah menjadi 3 berkas cahaya yang menembus ke arah raksasa batu itu. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Serangan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Batu raksasa itu bersinar dengan warna kuning kecoklatan saat menyatu dengan tanah, tapi masih terluka. Segala sesuatu dalam jarak 10 mil menghadapi gelombang kehancuran. Raksasa batu itu meraung saat 2 atau 3 luka muncul yang bahkan lebih dalam dari yang pertama. Matanya merah karena menatap Lu Tianyi dengan kebencian. Debu memenuhi udara dan angin bertiup. Hehe, dia memang kuat. Zhao Feng mengungkapkan senyuman. Pada saat ini, dia perlahan menyerah untuk mengendalikan raksasa batu itu. Menghadapi serangan ini, raksasa batu itu akan menyerang Lu Tianyi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Lu Tianyi yang tersisa di matanya saat api kebencian menelannya. Ia ingin merobek musuh ini menjadi serpihan. Cahaya kuning kecoklatan melesat keluar dari raksasa batu itu saat tubuhnya semakin menguat dan sepertinya memicu semacam garis keturunan saat ia menyerang ke arah Lu Tianyi. Lu Tianyi mencibir dengan dingin saat dia melambaikan senjata kelas bumi dan melepaskan rentetan serangan ke raksasa batu itu. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa Zhao Feng sudah berhenti mengendalikan raksasa batu itu. Lu Tianyi hanya memiliki satu tujuan tersisa, dan itu untuk membunuh raksasa batu dan mengambil kepala Zhao Feng. Tujuannya semakin dekat, dia bisa membunuh raksasa batu itu dalam 3-5 pukulan. Zhao Feng dikelilingi oleh riak air yang menghentikan gempa susulan. Melihat raksasa batu itu jatuh ke dalam situasi hidup atau mati, dia tetap tenang. Sepertinya dia sama sekali tidak khawatir tentang bahaya yang akan menimpanya. Ada yang salah. Zhao Feng tidak bisa sesantai itu jika dia mengendalikan makhluk kuno. Penonton dari dunia luar melihat ada sesuatu yang terjadi. Sialan, Zhao Feng sudah berhenti mengendalikan raksasa batu itu. Wajah Dewi Bibi Bulan Suci membeku, dan ekspresi mereka yang mendengarnya berubah. Semua orang menyadari bahwa Zhao Feng tiba-tiba menjadi ancaman besar lagi. Di hati 3 alam dewa kekosongan, ancaman yang ditimbulkan Zhao Feng bahkan lebih tinggi daripada pemimpin divisi kerangka. Jika Zhao Feng tidak lagi mengendalikan raksasa batu itu, dia akan memiliki banyak waktu dan energi untuk menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Bintang penghancur serigala langit, Lu Tianyi melambaikan Sky Tooth Wolf Moonblade dan kepala serigala melepaskan ribuan berkas cahaya ungu dan emas. Lu Tianyi sedang mendorong raksasa batu itu ke ambang kematian.
Dia menjilat bibirnya. Dia merasa bersemangat, rasa kepuasan karena membunuh penguasa dari spesies purba daripada penguasa normal jauh lebih besar. Mata biru transparan muncul di awan di atas Lu Tianyi. Hati Lu Tianyi melonjak saat dia merasakan tekanan energi mental. Saat ini, dia baru saja akan menggunakan teknik rahasia untuk membunuh raksasa batu itu. Penghancuran ungu, tebasan menusuk mata Azure. Eye of Heaven berubah biru saat kilatan ungu samar melewatinya. Pisau besar setengah transparan yang dikelilingi oleh warna ungu menghantam Lu Tianyi. Begitu serangan itu mendekati Lu Tianyi, dia merasakan aura penghancur yang bisa menghapus kehidupan. Pada saat itu, jiwa, garis keturunan, dan bahkan senjata tingkat bumi gemetar. Dalam situasi ini, dia tidak bisa membunuh raksasa batu itu. Dia harus mengedarkan kekuatan inti asal untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, reaksinya masih terlalu lambat. Dia terlalu fokus untuk membunuh raksasa batu itu dan tidak menyadari bahwa Zhao Feng sudah berhenti mengendalikannya. Darah menyembur keluar saat serangan itu menebas tubuh Lu Tianyi. Lu Tianyi meraung dan mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi salah satu lengannya masih terpotong oleh bilah angin yang merusak. Adegan ini mengejutkan para ahli yang menonton di dunia luar. Banyak orang telah melihat serangan Zhao Feng, tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa dia berbahaya. The Eye of Heaven mengambil salah satu lengan Lu Tianyi. Azure Eye Piercing Slash adalah versi lanjutan dari Heavenly Piercing Eye. Itu adalah serangan tercepat Zhao Feng, dan kali ini, Zhao Feng menggabungkan esensi petir berwarna ungu ke dalamnya bersama dengan jiwa esensi jiwa kayu. Di bawah keadaan seperti itu, Azure Eye Piercing Slash Zhao Feng bisa langsung membunuh penguasa normal. Jika bukan karena garis keturunan Lu Tianyi sangat kuat dan memungkinkan dia untuk menghindar, serangan itu mungkin telah merenggut nyawanya. Punggung Lu Tianyi bersimbah keringat dingin, dan dia merasa seolah-olah baru saja berjalan melewati pintu kematian. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Dewi Bibi Bulan Suci sebelum dia masuk. Tianyi, meskipun Anda memiliki gerakan membunuh yang kuat, ancaman terbesar bukanlah kerangka tingkat sovereign, tetapi True Lord Rank Zhao Feng. Setelah kehilangan satu lengan, kekuatan pertempuran Lu Tianyi menurun, dan aura destruktif dari petir mengikis tubuhnya dan menghancurkan kekuatan hidupnya. Itu tidak sesederhana hanya kehilangan satu lengan. Pada saat yang sama, raksasa batu itu melakukan serangan balik dan menggunakan kekuatan isapnya pada Lu Tianyi. Tubuh Lu Tianyi bergoyang saat dia diserang dengan penjepit. The Eye of Heaven berada di atasnya dan raksasa batu berada di bawahnya. Apa yang benar-benar membuat hati Lu Tianyi terombang-ambing adalah mata surga. Jalur menembak jiwa es. Garis cahaya biru setengah transparan turun dari langit dan menelan Lu Tianyi. Lu Tianyi siap untuk itu, dia meletakkan senjata Earth Grade di depan tubuhnya untuk memblokir serangan itu. Namun, tubuh dan pikirannya mulai melambat. Setelah tidak mencapai apa yang diinginkannya, Eye of Heaven menghilang dari langit. Sekarang setelah aku lebih memahami petir ungu, ini adalah kesempatan sempurna untuk menghadapi langsung sovereign. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, sosoknya lenyap. Sepasang sayap ungu biru yang terbuat dari angin dan kilat tumbuh dari punggungnya saat dia bersiul di udara. Dalam sekejap mata, dia tiba di atas Lu Tianyi. Lu Tianyi sedang bertarung dengan raksasa batu itu ketika dia merasakan aura angin dan kilat yang menekan dan merusak muncul di atasnya. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seseorang bisa begitu cepat dan memiliki aura yang menakutkan dan masih menjadi seseorang di bawah alam inti asal. Penghancuran ungu, cambuk petir angin. Cambuk ungu dan biru yang terbuat dari angin dan kilat terkondensasi di tangan Zhao Feng. Panjangnya puluhan meter dan bersiul di sekitar Lu Tianyi. Cambuk itu mengandung aura penghancur yang menciptakan ledakan. Sayap di belakang Zhao Feng dipercepat. Mereka bahkan bisa meningkatkan penggunaan angin dan kilat. Di bawah keadaan ini, setiap tindakan dan gerakan Zhao Feng dapat mengancam penguasa. Lu Tianyi harus menghadapi serangan dari dua lawan. Dia meraung marah dan sakit. Kapan Zhao Feng menjadi begitu kuat? Gumpalan aura penghancuran itu cukup untuk mengancam penguasa. Petik 2. Gelombang mengamuk di jantung kepala divisi kerangka. Itu telah memulihkan kekuatan penguasa dan berpikir bahwa peluangnya untuk melarikan diri lebih baik, tetapi Zhao Feng tampaknya sudah mencapai keadaan yang begitu kuat. Senjata tingkat bumi, tombak kekaisaran es. Zhao Feng berseru saat sosok tombak biru es mulai muncul di tangannya. Sosok tombak biru es mulai mengembun, menunjukkan penampilan aslinya.